Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Diana Kamila. Di sini kelompok kami akan menjelaskan menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, langkah-langkah, kerangka, dan jenis-jenis proposal penelitian, serta bagaimana menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks proposal penelitian tersebut. Nah, langsung aja kita ke materi ya. Nah, pengertian proposal penelitian merupakan suatu acuan, ide, usulan, atau gagasan ditujukan pada badan instansi atau yang lainnya untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap sebuah masalah. Nah, proposal berisi tentang gambaran singkat penelitian, latar belakang, dan maksud serta tujuan, alasan mengapa isi atau topik terus diangkat, waktu yang dibutuhkan, lokasi penelitian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian ilmiah. Pada proposal penelitian adalah segala sesuatu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah atau syarat keilmuan. Segala sesuatu yang mengikuti kaidah keilmuan disebut ilmiah. Sehingga nantinya ada istilah penelitian ilmiah, metode ilmiah, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian sistematis pada proposal penelitian adalah berpikir dan berbuat secara bersistem, berurutan, tidak tumbang tindih. Definisi sistematis adalah suatu usaha untuk menguraikan masalah, merumuskan suatu hal dalam hal konteks hubungan yang logis dan teratur sehingga akan membentuk sistem secara menyeluruh, utuh, dan terpadu sehingga mampu menjelaskan berbagai kerangka, sebab akibat yang terkait pada objek tertentu. Pengertian logis pada proposal penelitian adalah segala sesuatu yang diterima oleh akal manusia sesuai dengan logika dan benar menurut penalaran. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tujuan pembuatan proposal penelitian, yaitu yang pertama, menampilkan pokok permasalahan yang harus diteliti dan poin-poin penting dari penelitian tersebut. Yang kedua, mencari berbagai data yang diperlukan untuk memecahkan pokok permasalahan. Yang ketiga, menyarankan bagaimana data tersebut akan dikumpulkan, diperlakukan, serta diinterpretasikan. Selanjutnya, ciri-ciri proposal penelitian yaitu isinya berfokus pada salah satu isu atau kasus umum yang terdapat dalam suatu ilmu tertentu, disesuaikan dengan program studi dan jenis penelitian yang diambil. Yang kedua, penggunaan data primer sebagai data utama dibantu dengan penggunaan data sekunder. Yang ketiga, ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Yang keempat, format penulisan baku. Yang kelima, hasil data yang akan ditampilkan adalah data real, tidak boleh diterka. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proposal penelitian. Yang pertama, penyusunan proposal penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Dan yang ketiga, penulisan laporan penelitian. Terus yang selanjutnya ada kerangka dalam proposal penelitian. Nah, proposal penelitian itu dibagi dalam 3 bab nih. Nah, bab yang pertama itu pendahuluan, bab yang kedua kajian, pustaka, yang bab ketiga metode penelitian, dan laporan hasil penelitian tersebut ditulis dalam 2 bab berikutnya. Nah, yaitu bab 4. Bab 4 itu hasil dan pembahasan, dan yang bab 5 kesimpulan dan saran. Selanjutnya, jenis-jenis proposal penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama itu proposal penelitian pengembangan. Nah, kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah. Skripsi, tesis, dan disertai yang ditulis berdasarkan hasil kerja pengembangan menuntut format dan sistematika yang berbeda dengan skripsi, tesis, dan disertai yang ditulis berdasarkan hasil penelitian. Karena karakteristik kegiatan pengembangan dan kegiatan penelitian tersebut berbeda. Hai, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu adalah proposal penelitian kajian pustaka. Adalah telah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penilaian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Nah, biasanya telah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Nah, yang ketiga yaitu adalah proposal penelitian kualitatif. Adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud mengungkapkan gejala secara holistik, kontekstual melalui pengumpulan data dari
dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Nah, penelitian ini bersifat deduktif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Nah, laporan penelitian kualitatif itu berbentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keautentikan. Yang keempat yaitu adalah proposal penelitian kuantitatif, adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Nah, pendekatan ini berangkat dari kerangka teori, gagasan para ahli, dan pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan serta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan menganalisis hubungan genre antara genre pada setiap tahapan teks proposal penelitian. Ini memuat beberapa unsur. Yang pertama yaitu adalah latar belakang dilakukannya penelitian. Yang kedua yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu manfaat atau pentingnya penelitian. Yang keempat yaitu adalah tinjauan teoritis yang menguraikan teori utama dan elaborasinya serta keterkaitan dengan hasil penelitian terdahulu, kerangka pikiran atau acuan untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Nah, yang kelima itu adalah asumsi atau hipotesis yang akan diteliti. Yang keenam yaitu instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. Yang ketujuh yaitu adalah prosedur atau metode penelitian. Nah, dari unsur-unsur tersebut dapat disusun menjadi tahapan-tahapan struktur teks proposal penelitian. Nah, tahapan yang pertama itu adalah tahapan pendahuluan. Nah, tahapan pendahuluan ini terbagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur latar belakang. Unsur latar belakang itu adalah unsur yang mengungkap masalah yang diteliti, alasan pentingnya masalah itu diteliti, tujuan penelitian, dan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Nah, yang kedua yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi pokok persoalan yang akan diteliti. Nah, biasanya dinyatakan dalam kalimat tanya. Nah, yang ketiga yaitu adalah tujuan peneliti, yaitu penelitian, keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Nah, tujuannya itu harus bersifat relevan dan konsisten dari identifikasi masalah, rumusan masalah, dan proses penelitian. Nah, yang keempat yaitu adalah ruang lingkup penelitian, yaitu pembatasan variabel yang digunakan, berapa banyak subjek yang diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagainya. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hai teman-teman, kenalin nama saya Feren Veronica dan saya akan melanjutkan materi yang barusan dibawakan oleh teman saya Michelle. Selanjutnya ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoretis dengan memformulasikan sintesis teori untuk sebagai dasar pemecah masalah yang akan diteliti. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan-ulasan penelitian sebelumnya dan membandingkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitiannya ada 3. Yang pertama ini ada waktu dan lokasi penelitian.
Unsur ini memaparkan bahwa penelitian ini harus dilakukan di kurun waktu dan lokasi tertentu. Yang kedua ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini adalah berisi tentang wujud data serta sumber dari mana data tersebut diperoleh dan dengan teknik apa data tersebut akan dianalisis. Yang ketiga ada alur penelitian. Alur penelitian ini adalah prosedur atau langkah-langkah jalankannya sebuah penelitian. Nah teman-teman, selanjutnya ada genre mikro yang digunakan di tahapan metodologi penelitian. Ada 3 nih teman-teman genre mikronya. Yang pertama itu ada deskripsi. Deskripsi ini untuk memaparkan wujud data serta waktu dan lokasi penelitian untuk mengklasifikasikannya berdasarkan dengan kriteria tertentu. Nah yang kedua itu ada laporan. Laporan ini untuk menjelaskan klasifikasi data berdasarkan dengan kriteria tertentu juga. Nah yang ketiga ini ada prosedur. Prosedur itu adalah langkah-langkah penelitian. Selanjutnya ada daftar pustaka. Walaupun daftar pustaka tidak dimasukkan ke dalam tahapan teks proposal penelitian, akan tetapi dengan adanya daftar pustaka menjadi nilai plus bagi peneliti. Nah, biasanya daftar pustaka itu ditulis dengan mengikuti sistem internasional, yaitu sistem APA atau American Psychological Association dan sistem Harvard. Akan tetapi penulis biasanya menggunakan sistemnya sendiri. Adapun juga penulis yang mengcombine antara sistem APA dengan sistem Harvard ini. Akan tetapi teman-teman, kalau misalkan kita nulis daftar pustaka itu gak sembarangan loh. Jadi daftar pustaka itu punya prinsip. Nah prinsipnya itu adalah semua karya yang akan dituliskan di daftar pustaka harus disusun secara alfabetis berdasarkan nama terakhir dari si penulis karya tersebut. Dan ini tuh sistemnya berlaku buat penulis internasional maupun penulis lokal. Berikut adalah tabel 3.1 simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal penelitian. Setelah mengobservasi, mengeksplorasi, dan menganalisis teks proposal penelitian, kita dapat membuat simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre yang ada di dalamnya, yang secara ringkas dapat disajikan pada tabel tersebut. Jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan awal dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pembahasan pada setiap tahapan dapat Anda cocokkan dengan simpulan ini. Unsur-unsur yang termuat dalam proposal disusun dalam sistematika tertentu. Semuanya disusun secara sistematis dan logis, sehingga susunan itu mencerminkan alur berpikir yang logis pula. Susunan itu dapat diringkas ke dalam struktur teks pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian. Setiap tahapan pada struktur teks itu direalisasikan oleh genre mikro tertentu. Oke teman-teman, jadi pembelajaran kita kali ini tentang menganalisis hubungan genre pada tiap teks tahapan proposal penelitian telah berakhir. Kelompok kami, saya, Feren, Diana, dan Michelle, mohon maaf karena kita nggak bisa nutup video ini bareng-bareng karena kondisi yang gak memungkinkan kita buat ketemu. Dan video ini semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Semoga videonya bermanfaat ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.